Tes 1, 2, 3. Video berikut merupakan recorded lecture atau rekaman perkuliahan untuk kelas jaringan komputer di program studi Teknik Informatika. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggantikan sesi perkuliahan konvensional. Nah, pada kesempatan perkuliahan kali ini atau pada sesi perkuliahan kali ini, saya akan mendemokan perbedaan cara kerja atau mekanisme kerja antara hub dengan switch. Nah, seringkali pertanyaan-pertanyaan muncul ketika sesi praktikum berlangsung dari siswa yang menanyakan apa sih sebenarnya atau bagaimana sih sebenarnya perbedaan cara kerja antara hub dengan switch. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan Cisco Packet Tracer untuk mensimulasikan perbedaan cara kerja antara hub dengan switch. Oke, di sini pertama-tama kita siapkan dulu perangkat PC ya. Di sini saya akan siapkan 4 buah PC. Oke. Saya siapkan 4 buah PC dulu di sini. Untuk menghindari kebingungan, maka PC 0 ini saya ganti namanya menjadi PC 4. Dan posisinya saya taruh atau saya letakkan di urutan keempat. Oke, saya atur dulu posisi PC-nya agar lebih enak untuk dilihat. Seperti ini. Lalu pertama-tama kita akan hubungkan keempat PC ini dengan perangkat hub. Di sini cara mencari perangkat hub, kita bisa pilih yang network devices yang ada di kiri atas. Lalu kita bisa pilih yang hubs di sini. Oke, di sini kita akan pilih PT hub atau Packet Tracer hub. Selanjutnya kita akan hubungkan keempat PC ini dengan menggunakan kabel straight untuk dihubungkan ke hubnya. Oke, di sini kita hubungkan satu persatu ya. Hub juga berfungsi sebagai titik pusat ya, atau titik penghubung di dalam suatu jaringan LAN sederhana. Oke, contohnya di sini. Nah, berikutnya kita akan beri IP address pada keempat PC ini. Di sini kita akan beri IP address kelas C saja, yaitu 192.168.1.1 dengan subnet masknya /24 ya, atau 255.255.255.0 di sini. Saya close. Lalu kita beri IP address juga untuk PC kedua. 192.168.1.2/24 di sini. Lalu untuk PC ketiga, kita beri IP address juga 192.168.1.3 gunakan subnet mask default yaitu /24. Lalu untuk PC keempat, kita beri IP address juga di sini 192.168.1.4. Subnet masknya default ya, 255.255.255.0 atau /24. Ketika semua perangkat PC yang ada dalam jaringan kita sudah terhubung dengan hubnya, dan setiap PC juga sudah kita sertakan IP address, maka langkah berikutnya adalah kita bisa beralih ke mode simulation di sini. Saat ini kita berada di mode real time, dan kita akan beralih ke mode simulation. Caranya tinggal diklik aja simulationnya. Untuk melakukan simulasi di sini, kita akan mengirimkan paket ping dari PC 1 dengan alamat tujuan ke PC ketiga. Caranya cukup mudah, kita tinggal klik saja di sini yang ada icon paketnya. Lalu kita tinggal klik PC 1 sebagai sumbernya atau sebagai pengirim. Lalu berikutnya kita klik PC 3 sebagai tujuan. Lalu berikutnya bisa kita lihat di sini ya, ada paket yang namanya paket ICMP atau ICMP. ICMP merupakan paket ping. Untuk memulai proses simulasi, kita bisa menekan tombol play, atau kalau kita mau agar simulasinya berjalan atau dieksekusi secara bertahap, kita bisa menekan tombol fast forward satu persatu. Nah, di sini kita akan coba gunakan yang cara kedua, yaitu dengan menggunakan tombol fast forward yang ada di sini. Nah, di sini pertama-tama kita tekan tombol fast forward yang sekali dulu, ya.
Bisa kita lihat di sini, berarti PC1 pertama-tama akan meneruskan paketnya ke hub. Lalu berikutnya, kalau kita lihat, hub akan meneruskan semua paketnya ke port-port yang lain. Nah, karena di sini ada 4 port aktif, maka hub tersebut akan meneruskan paket dari port yang pertama ini ke ketiga port sisanya. Dan ini adalah mekanisme dasar atau cara kerja dasar dari suatu hub. Sekedar informasi, hub termasuk dalam perangkat jaringan layer 1 menurut OSI layer. Artinya, hub hanya mengenal layer fisik saja, dan hub tidak mengenal layer-layer yang ada di atasnya. Dengan kata lain, hub juga tidak dapat memahami pengalamatan. Dia tidak mengerti alamat IP address, dia juga tidak mengerti alamat MAC address. Sehingga yang bisa dilakukan oleh hub adalah menerima paket dari satu port dan meneruskannya ke port-port yang lain. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, karena paket datanya berasal dari PC1 dan ditujukan untuk PC3, maka ketika PC2 dan PC4 menerima paket data tersebut, PC2 dan PC4 akan menolak paket datanya, ya, karena alamat tujuannya bukan ditujukan untuk mereka. Makanya di sini ada penanda silang, ya. Artinya paket datanya akan di-drop. Sedangkan untuk PC3, ya, ketika dia menerima paket data ini dan dia lihat bahwa paket datanya memang ditujukan untuk dirinya, maka PC3 akan menerima paket data tersebut. Selanjutnya, kita akan teruskan dengan ke step berikutnya. Nah, pada step berikutnya, PC3 akan melakukan reply atau membalas pesan yang disampaikan oleh PC1 sebelumnya. Di sini PC3 mengirimkan pesan balasannya atau reply message-nya ke hub. Lalu selanjutnya, ya, karena hub merupakan perangkat layer 1 dan tidak mengenal pengalamatan, yang mampu dilakukan oleh hub adalah hanya meneruskan paket data. Nah, karena di sini hub menerima data dari port ketiga, maka hub akan meneruskan data tersebut ke ketiga port sisanya. Seperti ini. Alhasil, yang akan dikirimi oleh hub adalah PC1, PC2, dan PC4. Dan kembali, karena ini merupakan paket balasan dari PC3 untuk PC1, maka ketika PC2 dan PC4 menerima paket data tersebut, mereka akan mendrop paket datanya, karena bukan ditujukan untuk PC2 dan PC4. Sedangkan ketika PC1 menerima paket datanya, maka PC1 akan menerima paket data tersebut. Nah, bagaimana dengan penjelasan dan simulasi terkait dengan cara kerja hub? Saya tekankan sekali lagi bahwa hub merupakan perangkat layer 1 menurut OSI layer model. Artinya, hub merupakan perangkat layer fisik, dan hub tidak bisa memahami layer-layer yang ada di atasnya. Dengan kata lain, hub sama sekali tidak mengenal pengalamatan, baik pengalamatan pada layer 3 maupun pengalamatan pada layer 2. Nah, bagaimana dengan penjelasan ini? Harapannya bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan kembali dulu ke real time mode ya. Dan kita akan coba gantikan hub ini dengan sebuah switch. Di sini kita akan hapus dulu hubnya ya dengan memilih tombol delete, lalu memilih hubnya. Lalu kita kembalikan lagi ke tombol pointer di sini. Untuk selanjutnya kita pilih perangkat switch. Untuk memilih perangkat switch kita tinggal memilih pilihan network devices. Lalu kita pilih switches. Nah, switch yang akan kita pilih adalah switch PT switch ya, atau packet tracer switch. Oke, selanjutnya kita tinggal hubungkan saja keempat PC ini dengan menggunakan kabel straight untuk dihubungkan ke switch PT ini. Kita pilih connections di sini, lalu kita pilih kabel straight dan kita hubungkan satu persatu PC-nya ke switch. Nah, di sini kita tidak perlu lagi mengkonfigurasi IP address untuk setiap PC, ya, karena IP address-nya masih menempel di sini, dan tidak perlu kita konfigurasi ulang. Kita review dulu ya. PC1 IP-nya adalah 192.168.1.1, PC2 IP-nya adalah 192.168.1.2, PC3 alamat IP-nya adalah 192.168.1.3,
Dan PC4 alamat IP-nya adalah 192.168.1.4. Lalu berikutnya kita akan beralih ke simulation mode di sini, ya. Dan di sini kasusnya masih sama, yaitu PC1 akan mengirimkan paket ping atau paket ICMP ke PC3. Tetapi kali ini, ya, perangkat sentralnya atau perangkat pusatnya tidak lagi berupa hub tetapi berupa switch. Sekadar informasi, switch merupakan perangkat layer 2 menurut OSI layer model. Artinya, switch sudah mulai mengenal pengalamatan. Seperti kita ketahui bahwa di layer 2 ada pengalamatan yang dikenal dengan nama alamat fisik atau physical address. Atau nama lainnya adalah MAC address. Nah, di sini kita akan coba simulasikan secara bertahap, ya. Di tahap yang pertama, berarti PC1 akan mengirimkan paketnya ke switch. Lalu kalau kita lihat di sini, nah ini yang membedakan nih antara cara kerja switch dengan cara kerja hub. Switch karena dia sudah mulai mengenal pengalamatan pada layer 2, maka switch dapat mengirimkan paket datanya secara spesifik ke alamat tujuannya. Tetapi yang perlu diingat di sini adalah switch di sini tidak mengirimkan paket data dengan menggunakan IP address. Switch meneruskan paket datanya berdasarkan MAC address. Ya, saya tekankan sekali lagi, switch tidak meneruskan data atau tidak meneruskan paket data berdasarkan IP address. Switch meneruskannya berdasarkan MAC address. Nanti di dalam switch ada mekanisme tabel, ya, seperti pada router. Ya, kalau router itu kan menggunakan routing table, ya, di mana tabel tersebut digunakan untuk melakukan routing atau mengarahkan data berdasarkan alamat IP address-nya. Pada switch juga memiliki tabel serupa, tetapi tabelnya memiliki nama CAM table, C-A-M, ya, CAM. Nah, CAM table ini sebenarnya plesetan dari MAC table, ya, karena kalau kita melihat CAM, ya, C-A-M, kalau dibalikan menjadi MAC. Yang intinya adalah tabel tersebut akan berisi daftar MAC address beserta port fisik dari switch-nya. Nah, dengan memanfaatkan CAM table tersebut, switch dapat mengarahkan paket data sesuai dengan alamat layer 2 atau dalam hal ini adalah MAC address. Keberadaan CAM table ini cukup efektif, ya. Bisa kita lihat di sini, switch akhirnya mampu untuk mengirimkan paket data secara spesifik ke port tujuan atau ke perangkat tujuan di sini. Lalu di sini ketika PC3 menerima paket data, maka PC3 juga akan memberikan paket balasan, ya, atau pesan balasan, di mana pesan balasannya akan dikirimkan ke switch. Dan di sini switch juga dapat meneruskan pesan balasannya secara spesifik ke PC yang memang dituju oleh PC3. Dalam hal ini adalah PC1. Nah, bagaimana sampai di sini? Harapannya bisa dipahami, ya, perbedaan cara kerja antara hub dengan switch. Nah, kalau kita lihat di sini, antara switch dengan hub, tentunya cara kerja yang lebih efisien adalah switch. Nah, makanya tidak mengherankan kalau switch saat ini sudah mendominasi, dan keberadaan hub semakin lama semakin jarang yang menggunakan. Di sini saya juga mau menyampaikan suatu terminologi lain yang berkaitan dengan switch, ya. Switch ini adalah perangkat layer 2, dan karena switch merupakan perangkat layer 2, maka switch dapat digunakan untuk memecah collision domain. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, karena switch-nya terdiri dari 4 port, maka di sini akan terdapat 4 collision domain. Ini adalah collision domain yang pertama, ini collision domain yang kedua, ini collision domain yang ketiga, dan ini adalah collision domain yang keempat. Bisa dipahami, ya. Jadi, kalau menggunakan hub, kita tidak bisa memecah collision domain. Collision domain itu baru bisa dipecah ketika kita menggunakan perangkat switch. Nah, selain istilah collision domain, nanti juga terdapat istilah broadcast domain. Broadcast domain itu hanya bisa dipecah dengan menggunakan perangkat layer 3. Dalam hal ini adalah router. Nah, router sendiri karena berada di layer 3 atau perangkat layer 3, maka selain bisa memecah broadcast domain, router juga bisa digunakan untuk memecah collision domain. Nah, ini adalah konsep sederhana tetapi sebenarnya cukup fundamental dan cukup penting. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan konsep collision domain dan juga broadcast domain, saya sangat sarankan kalian untuk mencari beberapa resources secara online
baik melalui YouTube maupun melalui Google atau search engine terkait kedua topik ini. Harapannya, setelah kalian mempelajari ini dengan lebih detail dan lebih dalam, akan ada pemahaman baru yang lebih dalam juga terkait dengan dunia jaringan komputer. Nah, demikian sesi perkuliahan kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Dan dengan adanya materi yang disampaikan dalam format rekaman video ini, sebenarnya mahasiswa memiliki kendali lebih, yaitu kendali untuk mengulang materi yang dirasa masih belum bisa dipahami dengan baik, tanpa harus merasa sungkan kepada saya sebagai pengajar. Fokuskan proses belajar pada satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan pemahaman terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Tetap semangat untuk belajar dan jangan sia-siakan usia muda yang kalian miliki. Akhir kata, saya mau mengutip pesan yang selalu disampaikan melalui channel Indonesia Belajar ini. Banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.